Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran ya. Oke. Hari ini kalian pasti puasa ya. Hari ini adalah kita sudah melaksanakan puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Apa sih puasa Ramadan itu? Apakah kalian tahu apa itu puasa Ramadan? Terus apa saja sih syarat-syaratnya? Terus hal-hal yang membatalkannya itu apa saja sih? Jadi hari ini Ustadz akan menjelaskan tentang puasa Ramadan. Puasa itu apa sih? Nah, Ustadz jelaskan. Puasa dalam bahasa Arab adalah saum atau siam. Maksudnya adalah menahan diri dari segala sesuatu seperti makan, minum, menahan diri dari hawa nafsu, dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya. Kemudian menurut agama Islam, puasa yaitu menahan diri dari segala hal yang membatalkannya, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Apa sih syarat-syaratnya itu dalam melaksanakan puasa Ramadan? Syarat di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah syarat wajib, yang kedua syarat sah. Syarat wajib itu apa saja sih? Nah, hari ini Ustadz akan menjelaskan syarat wajib dan syarat sah. Apa saja sih isi-isinya di sini? Oke, coba diperhatikan ya. Jadi yang pertama adalah syarat wajib puasa. Jadi syarat wajib puasa yang pertama adalah berakal sehat. Kalian semuanya berakal kan ya? Nah, kalian pasti semuanya mempunyai akal sehat ya. Kalau kalian tidak mempunyai akal sehat, pasti kalian sudah dibawa ke rumah sakit jiwa. Karena apa? Karena kalian sudah gila ya. Jadi orang gila tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Jadi kalau kalian ingin tidak puasa, maka kalian harus menjadi seperti orang-orang yang ada di rumah sakit jiwa itu. Mereka tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Kemudian yang kedua adalah baligh. Apa itu baligh? Baligh itu adalah sudah dewasa, sudah mengerti hal-hal yang baik dan mengerti hal-hal yang buruk. Baik, di sini macam-macam ya. Nanti kalian bisa melihat atau bertanya kepada orang tua kalian, apa sih baligh itu? Di sini Ustadz cuma menjelaskan yaitu baligh. Jadi anak-anak atau anak yang masih kecil umur 1 sampai 5 tahun itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Terus anak yang umur di atas 5 tahun, umur 6, 7, 8 dan selanjutnya itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa, tetapi wajib untuk belajar puasa. Beda ya, wajib untuk melaksanakan puasa sama belajar. Belajar itu bisa melaksanakannya mungkin puasa sampai zuhur, bukannya pada waktu zuhur. Itu boleh untuk anak-anak yang masih belum baligh. Kemudian yang ketiga adalah kuat untuk melaksanakan puasa. Maksudnya gimana kuat untuk melaksanakan puasa? Kuat untuk melaksanakan puasa itu adalah kita bisa melaksanakan puasa mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, contohnya yang tidak kuat yaitu seperti orang yang sedang sakit. Orang yang sedang sakit parah itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa pada waktu itu. Ketika bulan puasa, contohnya ketika bulan puasa kita sakit parah yang tidak mungkin untuk melaksanakan puasa. Kalau dibuat puasa itu kita menjadi lebih sakit atau menjadi lebih parah penyakitnya, maka kita tidak diwajibkan untuk puasa. Tetapi ada tapinya. Tetapi kalian harus menggantinya atau mengkodoknya di luar bulan Ramadan atau di hari yang lain. Kalau seumpama seperti orang tua yang sudah sangat-sangat tua yang tidak kuat untuk melaksanakan puasa Ramadan, maka dia tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa Ramadan dan tidak wajib juga untuk menggantinya di hari yang lain. Jadi bagaimana menggantinya? Menggantinya yaitu dengan membayar fidyah ya, atau membayar denda. Dendanya berupa makanan pokok yang beratnya kira-kira 600 gram lebih ya, 600 gram lebih untuk dibagikan kepada fakir miskin. Itu kalau benar-benar tidak bisa untuk melaksanakan puasa.
Kalau orang tua yang sangat tua tapi masih bisa untuk melaksanakan puasa, maka dia wajib untuk menggantinya di hari yang lain. Itu adalah syarat wajib puasa. Nah, yang kedua yaitu syarat sah puasa. Apa saja sih syarat sah puasa itu? Oke, yang pertama adalah beragama Islam. Jadi orang yang selain agama Islam itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Apakah boleh ikut berpuasa? Boleh. Orang selain Islam boleh untuk mengikuti puasa. Tapi puasanya tidak sah. Jadi yang diwajibkan untuk melaksanakan puasa yaitu orang Islam ya. Yang puasanya sah itu adalah orang Islam. Oke, yang kedua yaitu berakal. Nah, seperti tadi orang gila tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa atau puasanya tidak sah kalau orang gila. Walaupun dia ikut puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dia ikut puasa, tapi puasanya tidak sah atau tidak dihitung. Kemudian yang ketiga adalah mumayyiz atau tamyiz. Apa itu tamyiz? Yaitu cerdas dan dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Kalau kalian punya adik di rumah yang masih umur 1 sampai 6 tahun yang belum tahu mana baik mana yang buruk, itu masih tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Jadi kalau dia ikut puasa maka puasanya masih belum dihitung atau tidak sah. Kemudian yang kelima, nah ini adalah melaksanakan puasa di waktu yang tidak diharamkan. Contohnya waktu yang diharamkan itu ada 4 ya, ada 4 hari waktu yang diharamkan untuk melaksanakan puasa. Yang pertama adalah 2 hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha itu tidak diperbolehkan untuk melaksanakan puasa. Kemudian 3 hari setelah hari raya Idul Adha atau biasanya disebut hari Tasyrik. Kalau hari raya Idul Adha kan bertepatan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian 3 hari selanjutnya tanggal 11, 12 dan 13 itu tidak diperbolehkan untuk puasa atau haram untuk berpuasa. Kalau kita berpuasa kita akan mendapatkan dosa ya. Jadi ada 4 hari yang tidak diperbolehkan untuk melaksanakan puasa. Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan 3 hari setelah hari raya Idul Adha, atau disebut hari Tasyrik. Oh, tadi Ustaz sebutkan 4 ya, berarti ada berapa hari? Ada 6 hari. 2 hari raya Idul Fitri, 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, dan ada 5 berarti ya. Nah, ada 5 hari. 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, kemudian 3 hari setelah hari raya Idul Adha atau disebut hari Tasyrik. Nah, itu adalah syarat sah untuk melaksanakan puasa. Kemudian yang ketiga yaitu rukunnya puasa. Rukunnya puasa itu ada 2. Yang pertama adalah niat. Jadi puasa tidak akan sah kalau tidak dilakukan dengan niat. Nah, jadi biasanya kita itu niat puasa itu ketika setelah selesai sholat tarawih dan sholat witir. Biasanya kan kita membaca bersama-sama imam ya. Nah, kalian tahu apa bunyinya niat puasa Ramadan? Bunyinya oke, kita bersama-sama membaca niat puasa Ramadan ya. Oke, bersama-sama. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Itu biasanya dibaca ketika selesai sholat tarawih dan sholat witir. Jadi kalian ketika sholat tarawih dan sholat witir itu jangan langsung pulang. Jadi ditunggu sampai doa, sampai kita membaca niat bersama-sama agar puasa yang kita lakukan besok bisa menjadi sah ya, bisa diterima sama Allah. Jadi kalau kalian tidak niat pada malam harinya, maka puasanya kalian percuma. Jadi kalian tidak, ibarat kalian sudah lapar tapi puasanya tidak sah atau tidak diterima. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi menahan diri yang membatalkan puasa.
Yang membatalkan puasa itu apa saja sih? Ini Ustaz jelaskan ya. Ada beberapa hal yang membatalkan puasa. Oke. Yang pertama yaitu makan dan minum dengan sengaja. Sudah pasti ya, puasa itu menahan diri dari makan dan minum. Kita tidak makan mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Maksudnya dengan sengaja itu bagaimana? Seumpama kalian hari ini sedang puasa, kemudian diam-diam pergi ke dapur untuk makan atau ngincipi sedikit saja makanan di kulkas. Kalian ambil makan atau kue di kulkas, kemudian kalian makan. Itu disengaja karena kalian ingin makan kue itu. Kalau semuanya tidak sengaja, contohnya kalian lupa kalau hari ini melaksanakan puasa. Tiba-tiba ketika bangun tidur pada siang hari, kalian lupa kalau hari ini sedang puasa, kemudian pergi ke dapur terus minum 1 gelas. Kemudian setelah minum, kalian baru ingat, oh iya hari ini aku puasa. Tadi kok nggak ingat sama sekali. Nah, itu masih diperbolehkan untuk melanjutkan puasa. Kalau kalian sengaja untuk minum, maka puasanya otomatis batal. Kemudian yang kedua yaitu muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja itu bagaimana, Ustadz? Muntah dengan sengaja itu contohnya seperti tangan kalian masukkan ke dalam mulut, kemudian kalian opok-opok di mulut kalian, kemudian kalian muntah. Nah, itu muntah yang disengaja. Kalau yang tidak sengaja bagaimana? Muntah yang tidak disengaja itu mungkin kalian sedang sakit ya, atau kalian jalan-jalan, seumpama kalian jalan-jalan pagi, nah, kemudian kalian ketemu bangkai ya, bangkai yang sudah lama, kemudian baunya sangat busuk, kemudian tiba-tiba kalian muntah. Nah, itu tidak membatalkan puasa, kecuali kalau kalian nggak mau muntah tapi kalian muntah-muntahkan, itu maka akan membatalkan puasa. Jadi muntah yang disengaja itu yang membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga adalah haid atau sedang melahirkan. Ini khusus untuk yang perempuan ya. Kalau kalian yang sudah haid itu tidak diwajibkan untuk puasa. Kalau seumpama kalian haidnya pada siang hari, maka puasanya otomatis batal ya. Otomatis batal. Atau yang sedang melahirkan atau ibu kalian yang sedang melahirkan itu tidak diwajibkan untuk puasa. Kemudian yang ketiga, yang keempat, hilangnya akal. Seumpama kalian hari ini, ada orang yang hari ini melaksanakan puasa pagi, melaksanakan puasa tadi juga ikut sahur, kemudian jam 9 tiba-tiba dia menjadi gila, maka puasanya otomatis batal ya, secara otomatis batal. Atau kalian tiba-tiba pagi ikut puasa, ikut sahur, kemudian jam 6 pagi tiba-tiba kalian pingsan. Nah, pingsan itu juga menghilangkan akal. Tahu pingsan ya? Nah, jadi kalian otomatis puasanya menjadi batal. Jadi harus menggantinya di hari lain atau di bulan selain di bulan Ramadan. Itu. Kemudian yang kelima adalah murtad. Nah, apa itu murtad? Murtad yaitu keluar dari agama Islam. Jadi tadi kan syaratnya untuk orang yang berpuasa adalah beragama Islam. Kalau kalian murtad atau keluar dari agama Islam, maka puasanya otomatis batal ya. Nah, itu adalah beberapa materi yang Ustadz sampaikan tentang puasa Ramadan ya. Jadi tadi yang pertama ada syarat wajib, ada syarat sah, kemudian ada rukunnya puasa, kemudian ada yang membatalkan, hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi semoga apa yang sudah Ustadz sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya, dan semoga puasa kalian hari ini mulai dari awal sampai hari ini mungkin sampai akhir diterima sama Allah Subhanahu wa taala, dan kalian bisa melaksanakannya penuh ya, 30 hari puasa Ramadan di rumah ya. Dan tetap semangat dalam belajar ya. Di sini Ustadz juga semangat untuk belajar dengan kalian ya. Jadi yang masih belum melaksanakan puasa Ramadan, yang masih puasa zuhur, diusahakan belajar sampai puasa maghrib ya. Karena kalau tidak dimulai dari sekarang, dari kapan lagi ya. Jadi puasanya
kalau bisa sampai maghrib. Kalau masih belum kuat bagaimana Ustadz? Boleh sampai zuhur. Kemudian kalau sudah kuat sampai zuhur, dilanjut sampai asar. Kalau sudah asar sampai sudah kuat, kemudian dilanjut sampai. Mungkin itu saja dari Ustadz Zami untuk materi tentang puasa Ramadan. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain waktu ya. Sampai jumpa.